Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dan keluarga sehat selalu. Hari ini saya akan membawakan alur cerita film berjudul 71 Into the Fire. Film ini menceritakan tentang perjuangan para pelajar yang sama sekali belum memiliki pengalaman dalam berperang dan bertahan mempertahankan negaranya dari serangan tentara Korea Utara. Kisah bermula pada tanggal 15 Agustus 1945. Secara resmi Korea terpecah menjadi dua bagian, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Kemudian pada tanggal 25 Juni 1950, tentara Korea Utara mulai melakukan serangan dadakan ke berbagai wilayah Korea Selatan dengan berbagai kemenangan. Sebagai negara komunis, Korea Utara berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Sementara itu Korea Selatan yang tidak siap berperang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1950, Korea Utara menyerang daerah Yeongdo. Seorang sukarelawan bernama Jang Bum mendapat perintah dari Kapten Kang untuk mengantarkan amunisi ke atas gedung. Tak lama kemudian, tentara Korea Utara menerobos masuk ke daerah mereka. Hingga serangan jarak dekat pun terjadi di antara keduanya. Sesampainya di atas gedung, Jang Bum memberi amunisi kepada para tentara dan segera pergi dari sana. Saat berusaha kabur, ia ditarik oleh pimpinan Peleton 3 bernama Letnan Kim untuk bergabung dengan pasukannya. Tiba-tiba seorang prajurit Korea Utara menembaknya dan menikam Letnan Kim dengan bayonet di senjatanya. Jang Bum yang kurangnya pengalaman merasa takut dan tidak berhasil melindungi Letnan Kim. Lalu dia menggendongnya untuk menaiki truk terakhir menuju rumah sakit di Pohang. Saat ia menaiki truk itu, ia teringat momen ketika ia harus pergi ke medan perang dan berpisah dengan ibunya. Sesampainya di Pohang, Jang Bum berada di sebuah gedung bekas sekolah yang dijadikan tempat rumah sakit sekaligus benteng pertahanan para tentara. Jang Bum yang dikuasai rasa bersalah menemani Letnan Kim untuk pengobatan. Namun lukanya terlalu parah dan pada akhirnya Letnan Kim harus meninggal di hadapannya. Di sisi lain, pasukan Korea Utara yang dipimpin oleh Komandan Park Murang berhasil menguasai daerah Yeongdo. Tak lama kemudian, Komandan Park mendapat perintah dari pusat bahwa ia harus bergabung untuk berperang di perbatasan Nakdong. Namun ia menolak perintah tersebut dan memilih untuk menyerang wilayah Pohang. Karena kekurangan jumlah pasukan, pemerintah Korea Selatan merekrut banyak tentara pelajar untuk mempertahankan wilayah. Salah satunya yaitu unit yang beranggotakan 71 tentara pelajar yang bertugas mempertahankan wilayah Pohang tempat mereka berada. 3 di antaranya adalah mantan kriminal. Gap Jo adalah seorang yatim piatu. Dia ingin ikut berperang karena ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya yang telah terbunuh oleh tentara Korea Utara. Dan kedua sahabatnya yang bernama Pong Chun dan Wang Pyo adalah satu geng dengan Gap Jo. Kapten Kang mendapat perintah membawa semua pasukannya ke wilayah perbatasan Nakdong untuk berperang di sana. Di sisi lain, tentara pelajar itu belum siap secara maksimal untuk menghadapi pertempuran. Secara mengejutkan, Kapten Kang menunjuk Jang Bum sebagai pimpinan para tentara pelajar tersebut. Itu dikarenakan Jang Bum yang sudah pernah mengalami peperangan. Banyak masalah yang dihadapi Jang Bum dalam memimpin timnya. Selain harus melatih para pelajar tentang cara menembak, ia juga harus berhadapan dengan Gap Jo yang selalu menentang perintahnya. Gap Jo beranggapan kalau pimpinannya itu terlalu lemah dan tidak bisa diandalkan. Suatu hari Gap Jo dan sahabatnya sedang berada di gudang makanan. Tanpa sengaja Wong Chun menemukan sebuah granat di dekatnya. Wang Pyo merasa penasaran dengan granat itu dan menarik pengamannya. Yang terjadi gudang makanan itu meledak sehingga membuat mereka semua harus makan sekedarnya. Setelahnya Jang Bum memintanya untuk jangan membuat masalah lagi. Malam harinya Jang Bum menulis sebuah surat untuk ibunya dan menceritakan kondisi dia di sana. 어머님, 옆방에서 학우들의 웃음소리가 들려옵니다. 오늘 저희와 함께 포항을 지키던 국군들이
모든 악동강 전선으로 떠났습니다. 어머님, 보고 싶습니다. Tak lama kemudian, para pelajar yang sedang berpatroli melihat para pengintai tentara Korea Utara yang datang ke tempat itu. Saat para pelajar sedang bersembunyi, tanpa sengaja tentara Korea Utara mengetahui keberadaan mereka. Para pelajar menembak dengan membabi buta ke arah para tentara itu. Setelahnya, Jang Bu mendekati salah satu tentara yang masih hidup dan berniat akan menembaknya. Seketika ia tersadar selama ini musuh yang dianggapnya monster ternyata sama saja dengan dirinya yang merindukan rumah dan ibunya. Keesokan harinya, Jang Bu mengajak sebagian para pelajar untuk mengambil persediaan amunisi yang berada di luar sana. Sesaat akan pulang, tiba-tiba seorang sniper Korea Utara menembaki mereka. Salah satu sahabat Gapjo yang bernama Wong Pyo tertembak olehnya. Gapjo merasa sedih bercampur marah dan mengejar penembak itu. Hal itu membuat pelajar yang lain mengikutinya. Ternyata itu adalah perangkap Korea Utara untuk penyergapan. Dalam penyergapan itu banyak dari para pelajar yang tewas. Hingga pada akhirnya mereka berhasil membuat tentara Korea Utara untuk mundur dari sana. Jang Bu mengejar salah satu tentara Korea yang tersisa dan menembaknya. Ternyata dia anak kecil Korea Utara yang berjuang membela negaranya. Di saat bersamaan, seorang tentara pelajar bernama Daryong melarikan diri dari sana. Dia tertangkap oleh tentara Korea Utara yang sedang bertugas. Lalu dia dibawa ke camp mereka dan diinterogasi oleh Komisaris Lee. Tidak lama kemudian Komandan Park datang dan merasa kasihan padanya. Ia berniat akan membebaskan Daryong dan mengantarkannya ke markas para pelajar. Komandan Park teringat akan anaknya yang seorang pelajar yang seusia dengannya. Mental para pelajar hancur setelah penyergapan tersebut. Lalu para pelajar menghubungi Kapten Kang untuk meminta bantuan. Namun pasukan utama sedang berperang di perbatasan Nakdong. Kapten Kang memohon kepada komandan untuk membantu para pelajar. Namun ia menolak dan mengatakan kalau mereka sedang krisis pasukan di sini. Kapten Kang bersikeras ingin membawa sebagian pasukannya ke Pohang. Lalu sang komandan meminta bantuan kepada pihak Amerika yang berada di sana. Mereka lalu memberikan bazooka yang bisa menghancurkan tank-tank Korea Utara. Sementara itu di sisi lain, Komandan Park sampai di markas para pelajar untuk mengantarkan Daryong. Di sana Komandan Park memberitahu Jang Bum bahwa pada jam 12 nanti dia dan pasukannya akan menghancurkan tempat itu. Komandan Park berniat ingin menyelamatkan nyawa mereka dengan mengganti benderanya dan mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Karena dia berpikir yang ada dalam benteng tersebut hanyalah tentara pelajar yang jumlahnya tidak sepadan dengan jumlah pasukannya. Dia juga mengatakan kalau mereka layak untuk melanjutkan hidup sebagai generasi penerus apabila Korea bersatu nantinya. Namun Jang Bum menolaknya dan menyatakan siap untuk bertempur. Setelahnya Gapjo mengajak para pelajar lain untuk pergi dari sana. Ia berniat akan ikut berperang di perbatasan Nakdong. Namun hal itu ditentang oleh Jang Bum. Dia mengatakan kalau Gapjo hanyalah seorang pengecut yang berusaha untuk melarikan diri. Hal itu membuat Gapjo marah dan terjadi perkelahian di antara keduanya. Tak jauh dari tempat mereka, seorang tentara pelajar hanya bisa terdiam melihat sahabatnya yang terluka parah karena tidak ada pengobatan. Karena tidak ada yang bisa ia lakukan, dengan terpaksa ia menembak sahabatnya itu. Lalu ia kembali ke pos penjagaan mencoba untuk tegar. Hal itu membuat pelajar yang lain merasa sedih dan hanya bisa terdiam. Tanpa Gapjo dan Wang Chun yang meninggalkan mereka, Jang Bum segera menyusun barikade pertahanan untuk membendung pasukan Korea Utara yang unggul jumlah dan persenjataan. Jang Bum membagi tugas ke para peleton menjadi 2 peleton. Peleton pertama berjaga di benteng pertahanan terdepan.
Sedangkan peleton kedua bersiaga di dalam gedung. 우리 모두 힘을 합쳐 싸우자. 간섭대 대비가 지금 오고 있다. 싸우자. Di tempat lain, Yapjo dan Pongchun melihat truk Korea Utara dengan muatan senjata yang sedang mogok di sana. Lalu mereka menghampirinya dan mengaku sebagai warga Korea Utara dan membantu mendorongnya. Sementara itu, Komandan Park yang sebelumnya memberikan ultimatum kepada para pelajar untuk menyerah, malah ditembaki mortar ke arah pasukannya. Lalu dia memerintahkan pasukannya untuk menggempur benteng mereka. Menghadapi musuh yang lebih banyak, tentara pelajar tetap tenang dan menyerang secara terencana. Dalam serangannya itu, tentara pelajar berhasil membunuh banyak tentara Korea Utara. Namun karena menang jumlah dan tank yang mereka bawa, membuat para pelajar harus mundur untuk berlindung di dalam gedung. Ketika kekalahan tampaknya akan menghampiri, secara mengejutkan Gapjo dan Wang Chun datang dengan sebuah truk. Mereka segera bergabung dengan tentara pelajar yang tersisa dan memberikan bantuan senjata yang mereka bawa. Sempat berselisih di awal, Gapjo dan Jang Bum akhirnya mengesampingkan ego dan berjuang bersama. Tentara pelajar lainnya juga mengorbankan dirinya untuk menghancurkan tank mereka. Sementara itu, Kapten Kang yang baru tiba mengebom tank Korea Utara dengan basokannya. Hal itu membuat mereka terkejut dan Komisaris Lee mengatakan kalau semua ini adalah kesalahan Komandan Park karena telah meremehkan mereka. Di tempat lain, Jang Bum dan Gapjo mengobati luka mereka masing-masing. Di sana Jang Bum menanyakan tentang kampung halaman Gapjo. Gapjo mengatakan kalau semua keluarganya telah terbunuh dan dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk pulang. Karena kehidupan keluarganya begitu malang dan miskin. Bahkan untuk pergi ke sekolah pun dia tidak pernah merasakannya. Namun kini dia merasa bahagia dan bangga kalau dia adalah salah satu dari bagian tentara pelajar. 이 학생 맞다. 멋있네. Lalu mereka berdua naik ke atap gedung untuk menggunakan senjata yang tersisa. Komandan Park dan pasukannya menembaki mereka dan masuk ke dalam gedung. Di saat bersamaan, Kapten Kang dan pasukannya tiba untuk membantu mereka. Sampai pada akhirnya hanya tersisa mereka berdua di sana. Sesampainya di atas, Komandan Park membunuh Gapjo dan akan melakukan hal serupa ke Jang Bum. Namun secara diam-diam Jang Bum mengisi pelurunya dan
Komandan Park yang masih bertahan mencoba untuk menembaknya kembali. Tiba-tiba, Kapten Kang datang untuk membantunya. Namun naas, Jang Bum yang sudah terluka parah kemudian meninggal dalam dekapan Kapten Kang. Film pun diakhiri dengan menceritakan perjuangan tentara pelajar Korea yang berperan besar mempertahankan tanah airnya. Dalam film ini juga mengajarkan kita jika menjadi seorang pemimpin yang baik yang dilakukan dengan hati dan jiwa yang sungguh-sungguh, maka nantinya para bawahannya akan mengikuti pimpinannya itu. Selain itu, kenyataan pahit dalam perang seperti tewasnya kerabat dan sahabat menjadi sebuah pelajaran bahwa tidak ada kemenangan dalam perang. Terima kasih, saya pamit. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.